Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Hidayati. Saya dari Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan membuat tugas satu dari mapel logika. Yaitu yang pertama, saya akan menyebutkan macam-macam jenis term dan saya juga akan menguraikan jenis term, dan saya juga akan memberikan contoh pada jenis-jenis term yang akan jelaskan itu. Dan yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang adanya sesat pikir, dari pengertian, dari cara menghindari, dan seperti contohnya itu seperti apa. Yang pertama itu ada term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Term konkret yaitu term yang langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Sedangkan term abstrak yaitu term yang menunjukkan sifat tanpa subjeknya. Secara garis besar, konotasi term dapat dibedakan lagi menjadi dua ya, yaitu lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Dan dari term-term tersebut bisa diuraikan lagi nih, jadi ada 4. Yang pertama ada hakikat abstrak, hakikat konkret, sifat abstrak, dan sifat konkret. Contohnya apa untuk berdasarkan? Contohnya adalah wanita cantik, atau kalimat kayak cantik, kecantikan, atau dan lain-lain gitu ya. Untuk yang kedua itu ada term berdasarkan denotasi. Untuk term berdasarkan denotasi dapat dibedakan menjadi term umum dan term khusus. Untuk term umum yaitu term yang dapat mencakup keseluruhan hal yang ditunjuk tiada terkecualinya, dan term umum itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada term universal dan term kolektif. Sedangkan term khusus yaitu term yang hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibedakan lagi menjadi dua, yaitu term partikular dan term singular. Contoh dari term berdasarkan denotasi yaitu adalah manusia, bangsa Indonesia, kalimat bangsa Indonesia, atau yang organisme, atau yang lainnya. Term umum dan term khusus keduanya merupakan dua hal yang berkebalikan banget. Istilah umum biasanya menunjuk pada universal, sedangkan istilah khusus itu biasanya menunjuk pada eksistensial. Yang ketiga ada term berdasarkan predicable. Di sini saya akan menjelaskan term berdasarkan predicable ialah ada term yang ditinjau menurut cara menjelaskannya atau cara menerangkannya. Hal ini juga berdasarkan term universal. Contoh, ada kalimat Aristoteles manusia, ada kalimat Aristoteles hewan, ada juga kalimat Aristoteles berakal, yang menunjukkan beradanya term yaitu untuk kata Aristoteles. Yang menunjukkan predicable itu seperti hewan, manusia gitu ya. Pada predicable dibedakan antara 5 macam lagi. 2 diantaranya mengenai zat yaitu genus atau jenis dan spesies atau golongan. 3 diantaranya mengenai sifat yakni diferensia, sifat pembeda, proprium, sifat atau sifat khusus gitu ya, dan aksiden atau sifat kebetulan. 2. Bentuk sesat pikiran atau logik fallacy dan cara menghindarinya itu seperti apa. Yang pertama, aku bakal menjelaskan terlebih dahulu untuk pengertian dari sesat pikir atau logika fallacy ya. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak benar atau tidak logis. Biasanya argumen ini tidak berdasarkan bukti yang valid dan dapat menyesatkan orang lain. Seperti contoh dari bentuk sesat pikir itu sendiri adalah generalization. Yang pertama ada generalization atau penyimpulan yang tergesa-gesa, yaitu menyimpulkan sesuatu secara sepihak ya, tanpa melihat bukti yang lainnya, hanya berdasarkan beberapa contoh atau beberapa bukti yang terbatas. Contoh, banyak orang yang berpenampilan tertutup dan Islami adalah teroris, maka semua orang yang berpenampilan Islami adalah teroris. Terus contoh untuk
generalization. Yang kedua itu ada ambiguity atau makna ganda, menggunakan istilah yang memiliki arti ganda sehingga menimbulkan kekeliruan nih. Contoh kata kambing hitam yang bisa berarti hewan atau orang yang dijadikan korban. Cara menghindari sesat pikir itu bagaimana? Jadi sini saya akan menyebutkan ada beberapa hal yang untuk cara untuk menghindari sesat pikir. Yang pertama, pelajari berbagai jenis logical fallacy agar dapat mengenalinya. Yang kedua, susun argumen secara sistematis dan buat catatan sebelum menyampaikan agar argumen lebih runtut. Yang ketiga, itu lakukan cross check atau diskusi dengan orang lain untuk menguji kebenaran dan keruntutan argumen. Yang ketiga, itu ada gunakan rujukan yang relevan dan dapat pertanggungjawabkan dalam membuat klaim atau argumen. Dengan memahami jenis term dan mengenali serta menghindari sesat pikir, kita dapat membangun argumen yang logis dan kuat dalam berkomunikasi maupun berpikir secara kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.